Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Di sini disajikan sebuah sign ya, sebuah rambu-rambu lagi. Yang ditanyakan adalah meaningnya ya, arti dari si rambu-rambunya. Oke, kita lihat di sini optionnya ada parking everywhere, yang artinya parkir dimanapun. Lalu option berikutnya no parking, dilarang parkir. Lalu yang option berikutnya we should parkir, kita harus parkir. Lalu option berikutnya let's to parking, let's park, ayo parkir. Oke, nah di sini karena sign-nya ada tanda P lalu ada cross ya, artinya adalah dilarang parkir ya. Dilarang parkir. Berarti jawaban untuk number 14 adalah yang C ya, no parking. Kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Number 16, kita disuruh melengkapi sebuah dialog ya antara Mother dan Laila. Pilihan jawabannya dulu kita lihat, you must go to bed late. Kamu harus tidur terlambat atau kamu harus tidur larut malam. Kalau yang berikutnya, opsi berikutnya, you should go to bed late. Kamu seharusnya tidur larut malam. Lalu opsi berikutnya, you should not go to bed. Kamu seharusnya tidak tidur. Lalu opsi berikutnya, you must go to bed soon. Kamu harus tidur segera. Oke, kita baca dialognya ya. Dikatakan, Mother, it's 11 p.m. now. Sudah jam 11 malam. Why are you still awake? Kenapa kamu masih bangun, masih terjaga? Laila, I have to finish this assignment tonight. Saya harus menyelesaikan tugas ini malam ini. Lalu Mother said, okay, baiklah, but blah blah. Going to bed late is not good for your health. Tidur larut malam nggak bagus untuk kesehatan kamu. Berarti mami ini menyuruh apa ke Laila ya? Apakah kamu harus tidur larut malam? Ini kurang tepat ya, karena katanya not good nih kata maminya. Lalu yang berikutnya, kamu seharusnya tidur larut malam, ini juga kurang tepat. Opsi berikutnya, kamu seharusnya tidak tidur, ini juga kurang tepat. Berarti jawabannya adalah yang D ya, you must go to bed soon, harus tidur segera. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, di sini disajikan beberapa sign ya. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ada 6 signs and we have to complete the dialogue, harus melengkapi dialognya based on the sign-nya ya, berdasarkan dari rambu-rambu atau tanda yang diberikan. Kita lihat the first pictures, di sini ada gambar orang dengan point finger-nya in front of his or her mouth, di depan mulutnya. Ini berarti dia sedang menyuruh kita untuk don't talk ya, jangan berbicara. Lalu di sini ada kamera yang diberi tanda cross, itu berarti kita dilarang untuk take pictures, don't take pictures, jangan mengambil gambar. Lalu di sign berikutnya ada handphone yang diberi tanda cross, itu berarti kita don't make a phone call atau don't use phone, jangan menggunakan telepon. Lalu tanda berikutnya, di sini ada gambar burger dan juga a drink, berarti kita dilarang don't eat or drink. Lalu tanda berikutnya ada gambar animals ya, dengan gambar cross. Dengan tanda cross berarti kita dilarang bring animals, membawa hewan ya.
Oke, kita lihat dialognya. Can we use mobile phone here? Boleh tidak menggunakan mobile phone? No, you. Oke, kita berarti tidak boleh ya. Yang di sini ada kata should use. Berarti kita harus menggunakan. Yang berikutnya must use. Harus menggunakan juga. Yang B, must not use. Tidak boleh menggunakan. And they don't have to use. Tidak perlu menggunakan. Lebih tepat jawabannya adalah yang must not use ya, tidak boleh menggunakan. Berarti A, C, dan D itu salah. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, pertanyaan yang berikutnya itu masih menggunakan gambar yang sama ya. Oke. Gambar yang sama dengan pertanyaan yang berbeda. Oke, di sini kalimatnya adalah can we take pictures of the painting? Bolehkah kita mengambil gambar lukisannya? Di sini dilarang ya, don't take pictures. Berarti jawabannya apakah should have a camera? Ini kurang tepat, harus punya kamera. Must not use any cameras here, nggak boleh menggunakan kamera apapun di sini. Possible-nya, kita lihat dulu yang B. Should not have a camera, nggak boleh memiliki kamera. Kurang tepat. Yang D, must use a camera here, harus menggunakan kamera di sini. Oke, berarti yang lebih tepat adalah yang C ya. We must not use any cameras here. We must not use any cameras here. Pertanyaan yang berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya masih dengan gambar yang sama, dengan sign yang sama. Kalimatnya, do we have to buy a ticket to enter the gallery? Apakah kita perlu membeli tiket untuk masuk ke galerinya? Oke, di sini di gambar kedua ya ada gambar tiket. Di sini berarti ya kita harus membeli tiket. Kita lihat option A, it is free, katanya gratis, ini kurang tepat. Option berikutnya, it is 20.000 rupiah, berarti bayarnya 20.000 rupiah. Kalau yang possible answer-nya ya ini, kalau yang option berikutnya, you can pay me, kamu bisa membayarku, ini kurang tepat ya, meskipun membayar pakai uang, tapi dia menanyakan tentang tiket, harga tiketnya berarti ya. Kalau dia harus beli tiket, harganya berapa. Lalu yang di, I don't know, saya tidak tahu. Oke, lebih tepat berarti yang C ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya masih menggunakan, sorry, ini sudah kita jawab ya. Buy a ticket itu harusnya yang ini ya, it is 20.000 rupiah. Berarti kita ke pertanyaan yang berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini katanya, can I take my dog with me? Bolehkah membawa anjing ke galerinya ya? No. Kan tadi ada gambar animals yang di cross ya, dilarang. Kalau yang option A, you can, kamu boleh membawanya, kurang tepat. It's alright, tidak apa-apa, kurang tepat juga. Alright, baiklah, kurang tepat. Berarti jawabannya adalah yang D ya, it is prohibited. Prohibited itu artinya dilarang. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Does Miss Sylvia give us a project? Yes, bla 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 bla. Apakah Miss Sylvia memberikan project? Kita harus melengkapi kalimat atau jawaban si Dini ya. Oke, bisa kita lihat ini merupakan tipe pertanyaan simple present tense ya. Simple present tense itu cara membuat kalimatnya adalah setelah subjek ada kata kerja bentuk pertama. Kalau membuat kalimat negatifnya berarti ada kata kerja bantu do not atau does not plus verb 1.
Kalau kalimat tanyanya berarti ada kata bantu do atau does, lalu diikuti oleh subjek, baru diikuti oleh verb 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan do atau does, ya di sini dia menggunakan kata do atau does, berarti jawabannya adalah yes. Lalu subjeknya siapa? Diakhiri dengan do atau does. Lalu no. Lalu subjeknya siapa? Diakhiri dengan don't atau doesn't. Oke, berarti kita lihat option A, dia menggunakan to be is di sini kurang tepat. C juga menggunakan to be is kurang tepat. Yang B pakai doesn't, yang D pakai does, ini possible answer-nya. Kita lihat di sini Dini bilangnya yes ya. Kalau yes berarti lebih tepat adalah yang D. Yes, she does. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini merupakan sebuah greeting card ya. Materi mengenai greeting card. Oke, greeting card itu adalah kartu ucapan dan digunakan untuk berbagai macam tujuan ya. Tujuannya beda-beda. Ada tipe-tipenya juga. Misalnya birthday card, tujuannya berarti to wish happy birthday, untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang. Lalu ada get well card. Get well card berarti tujuannya to wish quick recovery, mengharapkan teman kamu atau orang yang kamu kenal itu penyembuhannya cepat. Ada juga graduation card, kartu untuk congratulate ya, mengucapkan selamat atas kelulusannya gitu ya, dan lain-lain. Oke, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah to whom will you send the card above? Kepada siapa nih kita akan mengirimkan kartu ucapan ini? Jika kita lihat di dalam teksnya, kalimatnya adalah good teachers, gitu ya. Lalu ada Happy Teachers Day. Oke, berarti surat ini ditujukan untuk guru. Jawabannya kita lihat option A, a happy person, orang yang bahagia, kurang tepat. An educators, educators itu artinya pendidik. Oke, berarti jawabannya adalah yang C ya. Kalau yang B, student siswa, yang D, ordinary student, siswa biasa, ordinary artinya biasa ya. Oke, jawabannya adalah yang C, an educators. Lanjut ke teks berikutnya, masih mengenai greeting card ya. Oke. Yang ditanyakan adalah what is it? Ini tuh greeting card jenis apa sih gitu ya. Nah, ketika kita lihat di dalam greeting card-nya diakhiri dengan kata you will soon feel better. You will soon feel better. Kamu akan merasa lebih baik segera, lalu get well soon. Semoga kamu cepat sembuh ya. Berarti ini jenis teks greeting card apa? Apakah condolence card? Condolence itu berarti duka, belasungkawa. Kartu belasungkawa, birthday card berarti kartu ulang tahun, invitation card kartu undangan, greeting card kartu ucapan. Ya, jawabannya berarti yang D. Kalau mau lebih tepat berarti greeting card-nya tipenya get well card ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, teks berikutnya ini merupakan sebuah invitation card ya, kartu undangan. Nah, kartu undangan tentu saja tujuannya to invite someone gitu ya, mengundang seorang to an event, ke sebuah acara gitu. Kita lihat di sini yang ditanyakan adalah when the party will be held. Kapan sih pestanya diadakan? Kita lihat ya. Di sini ada tujuan dari
undangannya ya, atau eventnya, yaitu graduation party. Lalu di sini untuk in honor of itu berarti dia menghormati atau acaranya untuk siapa? Acaranya ditujukan untuk siapa? Lalu di sini bagian bawah ada dinner and dancing, catch home, London, Saturday, June the 7th at 7:30 p.m. Nah, yang ini berarti tentang detail acaranya ya. Detail eventnya dari place-nya, lalu date-nya, tanggalnya, time-nya gitu ya. Lalu diakhiri dengan kata RSVP. Nah, RSVP ini artinya adalah please reply. Ya, tolong dijawab. Nah, kegunaan RSVP itu untuk apa? Kegunaannya adalah to confirm attendance, untuk mengkonfirmasi kehadiran ya. Oke. Nah, kita lihat tadi pertanyaannya adalah when the party will be held. Itu di sini ya. Saturday, June the 7th at 7:30 p.m. Nah, PM itu artinya adalah petang sampai malam ya. Oke, berarti jawabannya adalah in the night, at night ya. Jawabannya yang D. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya kita harus melengkapi kalimat menggunakan modal atau kata yang disajikan ya. Option A, B itu modal ya. Shall artinya akan, tapi dia digunakan untuk subjek I dan subjek we saja. Lalu yang berikutnya has. Has itu merupakan verb yang artinya mempunyai. Lalu yang dia bisa berubah menjadi modal jika ditambahkan to ya. Jadi has to artinya harus. Kalau will itu artinya akan untuk semua subjek. Yang is ini kata kerja bantu auxiliary verb untuk simple present tense. Subjeknya she, he, dan it. Oke, kita lihat di sini ada kata Misha, bla 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 go. Misha-nya subjek, go-nya verb. Oke, berarti dia sudah ada verb, kita nggak perlu lagi verb lainnya. Yang C kita hapus. Lalu auxiliary verb is juga kurang tepat karena kalau pakai is to be ya, ini auxiliary verbnya dia diikuti oleh kata sifat, adjektif, kata keterangan, atau kata benda. Oke, di sini berarti possible-nya adalah antara shall dan will karena sama-sama artinya akan, yang membedakan hanya subjeknya. Di sini subjeknya adalah Misha, kata gantinya she, berarti yang A kurang tepat, jawabannya yang B. Misha will go to the Bali next week. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Oke. Di sini sama ya melengkapi kalimat. Shall tadi artinya akan, tapi hanya untuk subjek I and we saja. Was itu merupakan auxiliary verb, kata kerja bantu. To be untuk simple past tense. Simple past tense, subjeknya adalah she, he, it, dan I. Kalau will tadi sama ya, artinya akan untuk semua subjek. Do itu bisa verb 1 ya, yang artinya apa? Melakukan. Bisa auxiliary verb sebagai kata kerja bantu untuk simple present tense. Oke. Kita lihat di sini yang harus kita lengkapi adalah kalimat tanya ya. Oke, kalau kalimat tanya berarti ada dua kemungkinan ya kalau kalimat tanya.
Kemungkinan pertama yaitu diawali dengan auxiliary verb dulu, auxiliary verb, baru diikuti oleh subjeknya, baru kata kerjanya. Kalau possible yang kedua itu diikuti oleh WH question dulu, kata tanya 5W1H, baru diikuti oleh auxiliary verb, baru subjek dan verbnya. Oke, nah karena di sini di optionnya tidak ada WH question, berarti kita pakai yang atas ya, yang diawali dengan auxiliary verb. Oke, nah auxiliary verbnya ternyata di sini possible semua ya, berarti kita cari clue-nya di dalam teks. Jawabannya adalah yes I will, kan kata Diki ya. Jawaban dari Diki yes I will. Berarti auxiliary verb yang digunakannya adalah will. Di sininya menggunakan will juga. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, melengkapi kalimat lagi menggunakan kata yang tepat. Di sini ada kata injected, injects, was injecting, injection. Injected itu bisa merupakan bentuk kata kerja kedua atau ketiga yang artinya adalah menyuntik, menyuntikkan. Lalu yang berikutnya, opsi berikutnya injects, ini merupakan verb 1 untuk subjek si, he, it, karena ada akhiran s di situ ya. Si, it yang artinya menyuntikkan juga. Lalu opsi berikutnya was injecting, ini merupakan past continuous yang artinya sedang menyuntikkan. Lalu yang D injection akhiran ion, ini berarti kata benda yang artinya suntikan. Oke, di dalam teks ada kalimat the doctors itu subjek, lalu ada will ya, modal will. Oke, kalau modal will itu berarti setelah modal will-nya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kalau tidak diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, berarti dia diikuti oleh be, lalu diikuti oleh kata sifat adjective atau kata keterangan tempat dan atau waktu dan kata benda ya. Nah, berarti di sini jawabannya lebih tepat yang jawabannya tidak ada yang tepat ya, karena kalau will itu pakai verb 1, verb satunya itu tanpa tambahan s ya. Tanpa tambahan s atau is. Oke, berarti kita jawab saja sendiri di sini will inject. Nah, ya ini jawabannya will inject my sister, akan menyuntik saudaraku. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah kartu ya yang dikirimkan oleh Iren atau Iren. Ditujukan untuk mom and dad. Oke. Yang ditanyakan adalah the card is written to, ditujukan untuk siapa? Oke, berarti ketemu ya jawabannya itu adalah orang tua. Di sini ada my mom and dad. Mom and dad-nya betul, tapi kata my-nya salah ya pada option B. Karena harusnya penulis ya, the writers mom and dad harusnya, bukan orang tua kalian. That is mom and dad gitu. Kemudian my grandfather and mother juga salah. Neighbor itu ada tetangga. Berarti salah ya. Jawabannya adalah yang A, parents, orang tuanya si Irene. Orang tua Irene. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, Irene's parents. Itu jangan untuk Irene's parents. Kita lihat
cards-nya berbicara mengenai apa sih? Tentang congratulations on your 20th wedding anniversary. We wish you a happy life together. Oke, berarti Airin ini mengucapkan selamat atas eh, hari pernikahan yang ke-20 ya, hari pernikahan orang tuanya. Oke, nah itu tadi latihan soal untuk persiapan ujian akhir semester ke-1 kelas 8. Semoga membantu.